Baik, mendengar ya mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat di sana ya. Oke, saya izin. Ini nggak apa-apa hari ini kalau hari Senin nanti menjadi hari Kamis seperti ini, apakah memungkinkan? Tapi kayaknya nampaknya saya sudah beres ya, tinggal nanti yang masuk adalah Mas Gultom dan Mbak Wawa ya. Untuk minggu depan kita antara ujian atau mau ujian nggak minggu depan? Mau ujian? Hmm? Atau belum? Halo, boleh dibuka videonya? Saya izin ya. Sebentar, saya ingin lihat. Masih di kelas apa di mana ini? Di kelas atau di rumah? Ada yang di rumah ya. Baik, ada di Rai, rumah Ibu. ada Wahyu. Wah, Wahyu mantap sama Raihan nih. Raihan di mana Raihan? Ini ada Wahyu, Wahyu ya. Janes, Franciscus, dan lain-lain di sini. Baik, baik. Hari ini kita rencananya akan membahas apa? Eksplorasi hidrogen ya. Kita akan coba eksplorasi hidrogen. Ada Franciscus, ini ada Dita. Siapa lagi? Saya screenshot dulu ya sebentar. Saya ambil dulu untuk kehadiran. Baik, nanti boleh off lagi juga boleh ya. Hari ini saya ingin membahas ini nih, eksplorasi hidrogen. Bentar ya, saya share screen. Jadi, turun saling air tuh dari Apakah sudah terlihat? dari panci ke dalam ember. Ini sudah terlihat belum? Belum Ibu. Belum Ibu. Belum ya, sebentar. Sudah terlihat? Oops, Ya Ibu sudah terlihat Ibu. sudah terlihat ya. Baik, baik. Kita akan mulai dengan eksplorasi hidrogen, begitu ya. Kita lihat apa itu eksplorasi hidrogen, kemudian kenapa sih perlu kita mempelajari hidrogen ini, begitu ya. Nah, mengapa pentingnya hidrogen? Kita tahu bahwa hidrogen saat ini sedang banyak mendapatkan perhatian, begitu ya, mendapat perhatian sebagai energi yang bersih masa depan. Dan nanti kita bisa lihat kalau ada hidrogen jenis warna-warni, itu ada hidrogen alami, begitu ya, atau natural hidrogen, atau kita sering sebut sebagai geological hidrogen. Nah, yang terbentuk secara geologi di bawah permukaan. Jadi kalau kita di dalam eksplorasi geofisika, hidrogen itu kan ada yang hijau, biru, abu-abu, putih, emas, dan lain-lain begitu ya. Nah, yang kita maksud di sini adalah hidrogen geologi. Ya, hidrogen yang terbentuk secara geologi di bawah permukaan bumi begitu. Ya, ini awalnya memang di Mali, Afrika, Australia, dan di berbagai lokasi di Indonesia pun banyak begitu yang membuka peluang untuk arah eksplorasi. Jadi hidrogen ini sekarang tidak hanya mencari migas begitu ya, tapi gas hidrogen yang kita cari karena kayak negara kita tuh kaya sebetulnya untuk sumber hidrogennya. Nanti kita lihat sumbernya itu dari mana begitu ya. Nah, yang ini kita lihat paradigma eksplorasinya ini breakthrough. Kita mulai dapat di Mali itu ya tahun 2012, lanjut Australia, Prancis, USA. Kemudian kita juga banyak di Sulawesi dan lain-lain itu kita dapat ya. Kita dapat hidrogen gitu. Jadi kenapa kita memanfaatkan hidrogen sebagai energi bersih? Ada yang zero karbon gitu ya. Ada yang zero karbon, ada juga yang peluangnya lebih murah dan tidak perlu input energi atau air nanti di sini ya. Kurang lebih inilah
kenapa kita memerlukan energi hidrogen gitu ya. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, permintaan hidrogen itu sampai 100 million ton, juta ton ya, tahun 2024. Ya, asalnya 2023 dia sudah mendapatkan kenaikan 2%. Jadi semakin meningkat kebutuhan akan energi hidrogen ini begitu ya, meningkat. Kemudian proyeksi ke depannya juga ini diperkirakan tahun 2050 sampai 600 million ton ya. 600 million ton ini ya, dan penelitian terbaru saat ini kita bisa ada permintaan hidrogen sebesar 381 juta ton begitu ya, sudah sampai ke sini pada tahun 2050. Ini 2050 penelitian terbarunya yang baru ini tahun 2025 kemarin begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, begitu kita lihat ini, dia kebutuhan hidrogennya itu akan terus meningkat, begitu ya. 2025 meningkat drastis dari 2020, apalagi nanti 2035, 2050 begitu, selalu meningkat ya. Ini ke apa ketergantungan kita terhadap barang-barang hidrogen itu kita lihat ya di sini ya. Ini ada berbagai macam-macam meningkat ya hidrogen tahun 2021, demand-nya seperti ini, produksinya baru dapat begitu ya. Kemudian hidrogen production-nya juga kita juga dapat begitu. Ini kalau tahun 2030 ini kebutuhannya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti kita perlu adanya gas ya. Di sini nih ada 18 naik juga begitu dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat perbandingannya itu tahun 2021 di sini natural hydrogen itu masih segini ya, ini 2021. Sekarang sudah meningkat. Ya, sudah meningkat. Ya, memang CO batu bara itu paling tinggi, tapi ini kan bukan energi bersih sebetulnya. Ya, yang bersih itu yang ini ya. Yang ini kita lihat nanti ada berbagai macam jenis hidrogen begitu. Jadi kurang lebih natural hydrogen tuh seperti ini, dan cost-nya juga lebih ada yang murah juga di sini ya. Natural hydrogen kurang lebih di sini. Ya, ini natural hydrogennya. Kemudian kita lihat cost-nya itu lebih murah. Jadi estimasi cost-nya itu makin murah di tahun 2050 ya. Di 2050 kita lihat di sini ya, ini gas cost relatif cost evolusi akan makin meningkat, makin mahal. Nah, ini makin rada-rada stabil, lebih rendah. Electrolyzer sama electricity itu lebih murah ya, tapi ini makin meningkat oil, coal, and gas. Nah, kalau kita bicara energi hidrogen begitu, ini ada warna-warni hidrogen tuh ya. Ada hijau, biru, ya, ada turquoise, ada putih, emas, merah, muda, dan seterusnya. Ini tuh tak lain ada artinya sebetulnya ya. Di paling bawah ini adalah emisi tinggi. Makin ke bawah tuh makin tinggi. Ada batu bara makin tinggi nih. Makin ke atas makin rendah. Ada energi green ya. Ini CO2-nya 0 ya. Kemudian yang hidrogen alami itu warna putih atau disebut emas gitu ya. Ini CO2-nya juga 0 ya. Jadi yang 0 inilah nih yang berperan yang membuat emisinya nyaris 0 begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada hidrogen putih atau emas begitu ya, ini hidrogen yang kita maksud di sini. Yang kita maksud itu adalah hidrogen yang terbentuk secara alami oleh proses geologi. Ya, mekanismenya seperti apa? Ada serpentinasasi gitu ya. Jadi nanti batuan serpentin ditambah dengan air jadilah hidrogen gitu. Ya, jadi mudah sekali proses pembentukannya dan lain-lain begitu ya. Kurang lebih ini. Kemudian kalau kita lihat terbentuknya itu coba dilihat di sini ya. Ini ada yang coret-coret. Dari hapus sama saya. Nah, jadi kalau nanti ini ada zona serpentinisasi peridotit di kedalaman yang dalam 5-15 kilo. Manakala ada air dari atas meresap ke bawah ya, air ditambah peridotit ini batuan nanti kalau ke karang sambung atau
di daerah timur ada nggak ya? Itu bisa kita lihat ada peridotit ya, violit. Kalau dia bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan hidrogen. Kemudian nanti ada yang bereaksi dan juga ada menjadi sipage, dan ini bisa dideteksi dengan survei-survei geofisika lainnya begitu. Jadilah itu hidrogen ya. Jadi hidrogen itu kurang lebih itu. Nah, ini mekanismenya ada serpentinnisasi ya, ada radiolis, ada degasing mantap, perangkap, dan ada juga dalam bentuk perangkap. Jadi ada beberapa mekanisme pembentukan dari hidrogen ini ya, sehingga kita butuh geofisika. Tidak hanya bicara tentang geologi kalau geologi itu, tidak hanya eksplorasi hidrogen geologi itu bukan hanya tentang geologi, tapi kita butuh geofisika ya, mulai dari survei-surveinya ada gravity, magnetic, MT, magnetotelurik gitu ya, sampai dengan pasif seismik, lalu seismik juga nanti ada yang kalau lebih dalam lagi ya kita bisa pakai seismik begitu. Ini karakter-karakternya yang bisa kita manfaatkan begitu ya. Nanti belajar ada di tempat yang lain lah nanti belajarnya ya. Dan di sini ada hidrogen hijau ya. Hidrogen hijau itu seperti angin, surya, atau hidro. Di sini tidak ada karbon ya, sama seperti hidrogen geologis. Dia menjadikan kandidat utamanya itu sebagai bahan bakar yang bersih masa depan gitu ya. Ini dipakai gitu ya. Nah, yang kita ini adalah geologic hydrogen potential atau hydrogen geology ya. Hidrogen geologi yang terbentuk secara geologi ya. Dia memiliki potensi hidrogen alami yang terbentuk, tersimpan, bermigrasi dalam suatu sistem geologi ya. Mirip dengan kalau kita bicara migas begitu. Hidrogen juga terbentuk secara alami di kerak bumi ya, tadi berpotensi menjadi sumber energi bersih di masa depan. Kenapa kita perlu ini mengembangkan ya, selain nanti kedepannya itu akan murah juga menjadi sumber energi yang bersih begitu ya. Eksplorasi hidrogen terus berkembang mirip-mirip seperti ini dan potensinya juga besar gitu. Potensinya besar banget. Kita kaya kan batuan-batuan ultra basa dari daerah kerak samudra naik ke atas gitu ya. Itu potensial banget untuk menjadi sumber hidrogen ya. Kemudian konsepnya, sistemnya seperti apa? Mirip dengan migas. Kita pernah mengenal adanya sosro, ya. Kita pernah adanya jalur migrasi. Kita pernah kenal dengan reservoir, ya, batuan reservoir, batuan penutup, atau trap. Ini sama sepertinya, seperti sama dengan migas, begitu ya. Hanya untuk sosro, dia itu ada batuan yang bereaksi secara kimia menghasilkan H2. Kalau di migas menghasilkan minyak atau menghasilkan gas ya. Nah, kalau yang di sini menghasilkan H2-nya misalnya dari serpentinit ya. Ada juga jalur-jalur rekahan, jalur pori-pori batuan. Ini menjadi jalur sama dengan yang di migas ya. Batuan reservoir juga sama, tapi dia dapat menyimpan H2 begitu ya. Bisa batu pasir, bisa karbonat, bisa dolomit. Nah, untuk seal juga sama. Seal itu lapisan impermeable ya, dia menahan hidrogen agar tidak bocor kemana-mana sehingga pada saat kita ekspor kita dapat hidrogennya begitu ya. Kemudian ada trap juga sama, perangkap geologinya ada di sini ya, memungkinkan untuk terakumulasinya H2 begitu ya. Jadi kalau dilihat dari sistemnya hidrogen ini adalah analog dengan petroleum system ya, ada source-nya, ada migration-nya, ada reservoir-nya, ada trap-nya, ada seal-nya begitu. Kurang lebih seperti ini begitu ya. Nah, ada tantangannya tapi di sini ya, dia memang reaktivitas tinggi. Ya, H2-nya sangat kecil, jadi mudah bocor sebetulnya ini melalui caprock, sangat kecil molekulnya. Ya, ada gradien dasar juga berbeda dengan gas hidrogen biasa. Jadi itu tantangan kita memang. Ya. Kemudian lokasinya di mana nih lokasinya? Lokasinya itu bisa di mana-mana, yang jelas kita di batuan opiolit ya, di kerak-kerak samudra itu dia ada tuh ya, naik ke permukaan, dapat hidrogennya nanti kita ya, dia bereaksi dengan air dan seterusnya ya, bisa di opiolit, mid oceanic ridge ya, atau di keratan Precambrian gitu ya. Nah, ketiga lokasi ini dengan geologi aktivitas tertentu, dia dia geologi tua sebetulnya kita bicaranya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kurang lebih sekilas terkait hidrogen begitu ya.
Nah, sekarang ada migrasinya seperti apa ya? Dia akan bermigrasi ke atas melalui batuan organik ya, secara termal boleh, atau juga ada reaksi-reaksi pembentukan hidrokarbon tadi serpentinit dikasih air juga udah jadi hidrogen gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kondisi geologi tertentu yang bisa menghasilkan hidrogen ya. Kurang lebih seperti itu, tapi agak berbeda tempatnya dengan di daerah penghasil minyak dan gas bumi ya. Berbeda, kita biasanya dapat di batuan-batuan yang seperti ini ya, yang kalau misalnya terserpentinisasi dapat air, udah dapat hidrogennya begitu ya, udah dapat hidrogennya, kurang lebih begitu. Nah, kita lihat nih sumber hidrogennya tadi ya, ada di oviolit, ada di kerak samudra, ada di zona subduksi, walaupun ada di cekungan sedimen, tetapi banyaknya tuh daerah-daerah sini begitu ya. Jadi tergantung, kalau jenis sumbernya itu serpentinisasi ya, maka reaksi dari batuan-batuan olivin tambah air itu akan menjadi hidrogen di sini ya, atau radiasi uranium, thorium gitu ya, atau aktivitas volkanik hidrotermal itu juga akan menghasilkan hidrogen ya, dan seterusnya lah, ini tipe-tipenya ya. Jadi kalau nanti bagaimana proses geologinya, ada secara serpentinisasi tadi ya, dia bereaksi dengan air, kemudian dari radiolis, dia dengan radiasi alami, mineral-mineral radioaktif itu di kerak bumi. Ini pemecahan molekul akibat radiasi alami dengan dari mineral radioaktif begitu. Kemudian di gasing mantle juga sama di sini ya, ada pelepasan hidrogen. Kemudian ada juga kurang lebih oksidasi besi di sini ya, reaksi besi, mineral besi dengan air akan menjadi hidrogen juga nanti ya, F2 plus menjadi F3 plus H2 begitu nanti hidrogen ya. Nah, untuk mempelajari hidrogen itu banyak ya, bisa dari geologi regionalnya kita belajar terkait keberadaan batuan ultrabasa, struktur tektoniknya, vulkanismenya sendiri seperti apa begitu ya, geokimianya bagaimana, indikasi H2-nya seperti apa begitu dari sumur, dari anomali permukaan ya. Kemudian secara geofisika ini gravity, magnetik, seismik, banyak dipakai ini gravity, magnetik ya. Seismik, elektrotelurik gitu itu bisa. Atau kita mau jalur hidrodinamika, kita belajar interaksi dinamika dengan air tanah, kestabilan H2-nya begitu ya. Atau yang lain-lain. Jadi banyak hal begitu ya. Dan ini adalah tempat-tempat opioid yang sering kita bisa peroleh gitu ya. Sulawesi, Halmahera, Papua itu banyak sekali ya. Bisa mendapatkan sumber target hidrogen ya, atau Precambrian basement di Kalimantan, Sumatera, hampir semuanya tuh ya. Atau di zona-zona aktif struktur sesar juga, ini tuh Sumatera Fault Zone, Sorong begitu ya. Dan ada juga di beberapa volcanic hydrothermal system. Bayangkan kita punya berapa berapa batuan volkanik begitu ya. Batuan di pegunungan aktifnya tuh, coba lihat di sini ya. Kurang lebih itu. Jadi sebetulnya kaya ya. Jadi intinya bahwa untuk mendapatkan hidrogen itu dengan proses serpentinisasi ya. Jadi oviolit atau batuan-batuan yang seperti ini berinteraksi dengan air aja, dia akan melepaskan F3 tapi tambah hidrogen. Jadi hidrogen akan terbentuk di sini. Gitu ya. Ingat nggak rumus kimia ya? Nanti diingat-ingat lagi. Nah, bagaimana peranan metode kita begitu di dalam eksplorasi hidrogen begitu ya? Kita bisa membuat ini ya, menerapkan metode, bisa metode gravity, magnetik, seismik, elektromagnetik, geokimia juga begitu ya. Nanti ada workflow-nya kita akan lihat ya. Dengan metode gravity kita bisa tahu batuan-batuan serpentinit ya, batuan serpentinit densitasnya itu seperti apa, batuan pemetaan peridotit juga dan lain-lain lah di sini ya. Kemudian batuan dari sisi magnetik juga kita lihat bahwa serpentin itu menghasilkan nilai magnetik yang tinggi ya, sangat tinggi ya, kita bisa memanfaatkannya. Kemudian metode seismik juga kita bisa memanfaatkan ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana jalur-jalur dari hasil pemetaan struktur bawah permukaan menggunakan seismik refleksi atau seismik refraksi. Tapi ada juga yang lebih dalamnya refleksi ya. Ya kalau mau yang lebih dalam, posisinya lebih dalam ya ini.
ya, atau kita menggunakan atribut seismik juga, ada AVO ya, mengindikasikan itu gas ringan. Jadi di dalam metode seismik itu nanti kita mengidentifikasi amplitude-nya untuk melihat apakah ini ada gas atau enggak begitu. Kemudian nanti kaitkan dengan keberadaan geologinya, terbentuknya secara geologi, sehingga kita bisa menentukan oh di sini adalah zona hidrogen, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada juga metode geofisikanya di sini ya, yang lain yaitu elektromagnetik ya. Elektromagnetik tuh kurang lebih seperti ini nih ya, ada magnetotelurik ya, ada juga metode yang lainnya IP ya. Kemudian ada geoelektrik, itu bisa ya, geoelektrik. Ada juga time domain ETDM ya, ini time domain elektromagnetik, cocok nih untuk eksplorasi dangkal menengah begitu ya, sensitivitasnya cukup tinggi di sini terhadap perubahan konduktivitas fluida. Ada juga geokimia permukaan ya, dan soil gas survey. Jadi ini di geokimia permukaan ya, kita deteksi bagaimana ada nggak H2 di permukaan tanah begitu ya, ada nggak H2 di permukaan tanah. Kemudian ada juga mengukur laju emisinya nanti ya di H2 itu seperti apa, itu bisa dicek ya, bisa dicek. Anomali H2-nya juga kita cek. Jadi itu kurang lebih dari berbagai metode yang nanti mungkin ada PR nggak kalian itu di minggu yang lalu ya? Ada PR kita nggak? Minggu lalu saya minta ada PR kah? Halo? Iya, Bu. Ada PR minggu yang lalu? Iya, Bu, ada, Bu. Iya. PR-nya apa? Buat resume dari materi terakhir, Ibu. Oh iya. Apa materi terakhir kita, geothermal kah? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu, betul. Coba kita lihat dulu deh. Coba saya pengen lihat dulu ya, atau sedikit dulu ya. Ini metode-metodenya ya. Metode-metode geofisikanya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau kita workflow-nya ya. Workflow-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita memanfaatkan dulu studi geologi regionalnya, begitu ya. Kita lihat secara geologi, tektonik, kemudian bagaimana survei aeromagnetiknya, begitu, atau magnetik ya, atau gravity awal, kemudian magnetotelurik, baru nanti lihat dari geokimia. Sebetulnya ini geokimia duluan juga boleh, begitu, tidak harus begini ya. Jadi yang ini itu nanti bisa juga di awal, begitu, awalnya dari survei geokimia dulu, baru yang ini begitu ya, baru nanti seismik refleksi kalau memang ingin detail, baru nanti pemodelan inversi atau target-target pemboran eksplorasinya ya, kurang lebih itu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat zona serpentinisasi, kita lihat pakai anomali magnetik tinggi itu pasti itu ada zona serpentinisasinya begitu ya. Kemudian ada juga resistivitasnya begitu ya. Yang rendah itu kalau kita dapat kalau pakai metode elektromagnetik atau metode geoelektrik begitu ya. Ini kemudian kalau kita pakai metode gravity ada batuan ultramafic yang terubat sehingga gravity-nya jadi rendah. Begitu juga dengan seismik, per VS-nya rendah karena di situ ada gas ya. Ataupun nanti kalian belajar AVO di dalam metode seismik, amplitude versus offset begitu ya, amplitude versus offset, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah itu kemudian ada akumulasi gasnya juga di sini ya. Lalu ini secara umum tadi studi geologi regional
fase pertama itu pemetaan anomali regional dulu, ya. Jadi yang benarnya itu ada soil seepage secara geokimia, gravity magnetic, baru identifikasi zona serpentinisasi, baru nanti investigasi detail apakah mau pakai seismik, pakai MT atau resistivity atau apa ya, baru nanti kita bisa joint inversion di sini untuk mendapatkan informasi di mana posisi sumbernya begitu ya, kurang lebih itu. Nah, berikutnya adalah ini yang tadi ya, metode beberapa metode geofisika yang tadi kita sampaikan. Jadi ada secara geokimia, kita lihat dari soil gas survey, kemudian remote sensing juga bisa kita manfaatkan ya. Nanti belajar remote sensingnya seperti apa, kemudian juga ada subsurface karakterisasi, sindang magnetik, gravity, elektromagnetik, ya, seismik. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contohnya untuk mendefinisikan metode keberadaan hidrogen begitu ya. Tadi anomalinya yang seperti apa, anomali magnetik tinggi, cari batuan-batuan peridotit. Ya, kalian sudah pernah ke Karang Sambung? Belum? Udah ngambil kuliah ini belum ya? Udah ngambil kuliah lapangan? Belum Ibu. Belum ngambil kuliah lapangan ya? Tapi sudah ngambil ilmu geologinya? Geologinya, batuan peridotit tahu? Apa itu batuan peridotit? Ada? Kalian mengenal ada batuan apa saja? Kursi dengan teman Bu. Batuan apa itu peridotit itu? Batuan ultramafic ya? Ya enggak? Ya Bu. Iya Bu. Iya baik. Nanti diingat-ingat lagi ya geologinya ya. Jadi batuan beku ultramafic itu ya, batuan peridotit itu sebetulnya ultramafic. Dia ada di dalam ya. Batuan beku bisa jadi intrusif atau plutonik gitu ya. Nah, batuan-batuan beku itu sendiri kalian nanti kalau belajar itu diingat-ingat lagi ya. Kalau kita itu ngelihat kan ada batuan yang batuan beku itu ada yang felsic misalnya. Ada juga yang mafic nanti. Ada yang ultramafic. Ini diingat-ingat lagi nanti ya, jenis batuannya ya. Ada yang intermediate lah nanti di sini. Intermediate. Ya. Felsic, intermediate, mafic, ultramafic ya. Itu macam-macam ya. Kita akan melihat bagaimana kandungan dari silikatnya sebetulnya ya, dari SiO2. Jadi kalau batuan beku itu dibedakan dari SiO2-nya ya. Ada batuan yang sangat banyak silikatnya itu di felsic. Makin ke bawah itu makin menurun ya. Di sini ada olivine, ada pyroxene begitu ya. Jadi mafic juga ada pyroxene-nya. Di ultramafic ini ada olivine, ada pyroxene begitu ya. Jadi kalau di ultramafic ini silikatnya rendah ya, makanya disebut ultramafic ya, ultramafic, sangat ultramafic begitu ya. Dia kayak akan besi gitu ya, magnesium ya, kurang lebih seperti berat, jadi besar banget, dia berat sebetulnya. Kemudian dia terbentuknya itu dari dalam mantel sebetulnya ya.
keluar. Terbentuk itu dalam banget dan temperaturnya itu sangat tinggi di sini, ya. Dia naik ke permukaan karena dia memang ada sifat karakter tektonik, jadilah oviolit, ya. Jadi peridotit itu sebetulnya contoh dari batuan ultramafic, ya. Isinya itu apa? Isinya banyak olivin. Inilah yang nanti bereaksi dengan air jadi dapat hidrogen begitu ya. Jadi hubungannya nanti dengan air itu ya si olivin yang tadi dari mineral olivin yang ada di ultramafic tadi ya atau peridotit tadi itu bereaksilah dengan air gitu ya, maka nanti akan terserap mineralisasi keluar nanti ada H2-nya atau hidrogennya begitu ya. Kalau di felsik tadi yang di awal yang kaya akan silikat itu nggak bisa karena nggak ada olivinnya, jadi dia nggak bisa bereaksi dengan air untuk menghasilkan H2 begitu ya. Jadi ingat bahwa kalau kita bicara batuan ultramafic artinya batuan beku yang dari mantel ya, bahan baku untuk membuat hidrogen sebetulnya olivin itu tuh olivin ya. Paham nggak sampai di sini ya? Iya Bu, paham Bu. Ya, begitu ya. Nah, kemudian kalau di geologi dulu belajar ya. Jadi terbentuknya proses serpentinisasi itu apa jadinya tadi? Harus ada batuan ultramafic ya, ada peridotit ya. Iya Bu. Jadi ada batuan peridotit. Di sini ada nggak ya? Sebentar. Reaksinya. Reaksi saya tulis di sini. Lupa, bentar ya. Nah ini. Ya, ini reaksi-reaksinya tuh. Ya, jadi syarat terjadinya serpentinisasi, jadi kalian nanti bisa belajar geologinya ya kalau ada yang tertarik di sini. Ada batuan ultramafic. Ya, ada batuan ultramafic. Biasanya ini kita lihat ada peridotit. Ya, peridotit ini apa? Batuan yang kaya akan olivin. Ya, dan piroksin. Jadi ada olivin dan piroksin. Kemudian syarat untuk terbentuknya serpentinisasi selain batuannya ultramafic, apalagi tadi ada air, ya. Ada air, nggak ada air nggak bisa bereaksi, ya. Airnya air apa? Bisa air tanah, bisa air laut, bisa air hujan yang meresap lewat retakan-retakan begitu ya. Kemudian temperaturnya juga berpengaruh nih, ya. Yang paling optimal itu sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius temperaturnya ya. Di atas 400 derajat reaksinya itu berhenti. Ini yang paling optimal di antara 200 sampai 300 derajat. Kemudian tekanannya juga rendah sedang. Makanya sering terjadi oviolit itu agak dekat-dekat permukaan ya. Nanti kalau kalian sebenarnya kalau di Karangsamuk tuh kelihatan tuh olivin ya, apa peridotit atau oviolitnya itu di permukaan ya. Itu kelihatan ya. Jadi persamaannya seperti apa? Persamaannya yang ini yang ditunjukkan di sini ya. Jadi ada olivin ditambah air jadilah serpentinit ya, dan magnetik, dan yang akhirnya dapat ini ya. Jadi asal ada olivin ditambah air dapat hidrogen ya. Ada juga oksidasi besi tuh tambah air jadi hidrogen juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Fe2+ di olivin dioksidasi menjadi Fe3+ tuh di magnetik ya. Elektronnya lepas dipakai buat mecahin H2O, jadi keluarlah H2 gitu ya. Batuannya berwarna apa sih? Warnanya itu hijau gelap pada waktu itu ya. Hijau gelap, kadang juga kehitaman begitu ya. Mengkilat loh ya, teksturnya agak licin ya.
kayak sabun jadinya tuh ya. Dan kalau kita lihat dia volumenya bisa mengembang, batunya retak-retak juga, dia akan buat jalur ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah reaksi-reaksi yang menyebabkan kita bisa mendapatkan hidrogen begitu ya, mendapatkan hidrogen. Nah, kenapa penting di sini eksplorasinya ya? Reaksi yang masih aktif itu kayak di Oman tuh. Di Oman itu ada sumur bor ya, 200 meter sumur bornya, 200 meter. Dia keluar H2 hidrogen murni. Artinya dia masih produksi hidrogen tiap hari tuh di Oman tuh. Ya, kurang lebih gitu. Jadi nanti hidrogen perangkap ke atas, gas H2-nya naik, ketahan di lapisan lempung ya, atau di atas oviolit dan nanti dibor di situ ya, kurang lebih seperti itu sih ya. Nah, ada di mana aja di kita tadi ya, di beberapa yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan lain ini ada kaya kan target-target untuk geologi hidrogen gitu, hidrogen geologinya ya. Kalau di negara luar ya tadi ada Australia ya, ada Mali, ada apalagi tadi Afrika ya, ada Turki ya, ada Samudra Atlantik ya, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya apa sebetulnya? Ya, kesimpulannya di lapangan itu cari oviolit. Kalau kita mau cari oviolit ya, cari oviolit itu cari jonar-jonar rekahan, cari serpentin, cari mata air. Jadi cari retakan dulu. Ini biasanya lewat jalur-jalur ini nih. Retakan-retakan, kemudian cari jalur serpentinnya ya. Cari ada nggak airnya. Kalau ada air, ada jalur serpentin atau olivin di sini, maka bisa dapat H2. H2-nya gratis gitu ya. Di Sulawesi, Halmahera gitu ya. Ini batuannya sudah terserpentinisasi ya, dan saat ini lagi di riset tuh sama BRIN ya, untuk energi masa depan begitu. Ya, kurang lebih itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Jadi kurang lebih kalau ada istilah serpentinisasi ya, ini target geologinya. Jadi kalau kita mau belajar geologinya seperti apa ya. Untuk metodenya tadi disampaikan ada metode geofisika, mau magnetik gitu ya, mau elektromagnetik. Magnetik tadi kenapa wajib? Karena dia akan mengubah, kalau magnetik ini ya, si magnetik ini nih, ini yaitu berubah ya. Yang ini ya, magnetiknya itu nih kurang lebih. Nah, dicoret-coret nih. Ya, jadi kenapa metode magnetik sangat penting di sini? Dia akan menghasilkan magnetit. Ya, jadi proses serpentinisasi itu menghasilkan magnetit. Ya, jadi dari olivin diubah menjadi magnetit. Makin banyak magnetitnya, maka makin kuat reaksi H2-nya. Ya, jadi metode ini akan mengukur nilai anomali magnetik yang tinggi kalau di jalur oviolit begitu ya. Jalur oviolit atau peridotit atau olivinnya begitu di situ ya, kurang lebih itu. Alatnya mau pakai apa? Bisa pakai magnetometer, bisa pakai drone gitu ya, atau bisa pakai apa aja ya. Contohnya saja misalnya yang di Oman itu sempat dia punya anomali magnetik yang berkorelasi dengan H2 begitu ya, itu dari magnetik. Kemudian dari gravity gitu, dari gravity peridotit segar itu sebetulnya nilai densitasnya itu 3,3 gitu ya. Tapi kalau sudah jadi serpentin, dia menurun karena dehidrasi retakan. Asalnya tinggi, tapi karena dia sudah apa namanya, sudah terserpentinisasi ya, karena hidrasi plus retakan, maka jadi turun nilai anomalinya. Makanya dia anomalinya relatif rendah begitu ya, anomalinya relatif rendah. Jadi biasanya anomali rendah ini di atas di atas sabuk oviolit ya, kurang lebih itu. Kemudian ada juga geoelektrik.
Geoelektrik kayak gimana geoelektrik? Geoelektrik itu di sini ya, di MT atau elektromagnetik ya. Jadi kalau kita lihat serpentin itu kan zona konduktif ya. Jadi yang namanya serpentin itu adalah konduktif. Ya. Jadi serpentin itu adalah konduktif. Kalau konduktif berarti resistivitasnya rendah atau kecil, besar. Kalau konduktif berarti berbanding terbalik, resistivitasnya berarti apa? Besar atau kecil? kecil Bu. Kecil ya. Peridotit yang segar itu resistif dia, ya. Dia sangat resistif. Ya, dan gas H2 itu sangat resistif karena gantiin air yang ada di pori itu, jadi aja gas H2 jadi sangat sensitif, tinggi ya, resistif. Kurang lebih itu. Kalau di seismik bagaimana? Kalau di seismik kita lihat di sini ya. Ini di seismik kecepatan gelombang P-nya itu di peridotit itu tinggi, tapi kalau sudah terjadi serpentin dia akan menurun kecepatannya ya. Asalnya dari 7 misalnya gitu ya, jadi rendah. Mana tadi gambarnya? Nah ini ya. Jadi asalnya 7 km per detik menjadi nanti turun 3 sampai 4 km per detik. Ini kalau sudah terjadi serpentin, retak-retak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya nanti akan ditemukan low velocity di atas bedrock peridotit begitu. Ya. Kurang lebih itu. Kemudian ada juga soil gas. Nah, kita lihat di sini ada soil gas ya, radon atau apa ini? Kenapa H2 paling ringan di sini ya? H2 ini paling ringan, bocor karena kenapa harus ada itu ya? Karena dia molekul yang sangat ringan, sehingga dia rentan ya, rentan. Caranya ya harus pakai alat detektor ya, portable ya. Kita cek radon, heliumnya begitu. Sering bareng atau sama H2. Kalau H2-nya tinggi, heliumnya tinggi, maka sistem di dalam aktif. Workflow-nya seperti apa tadi udah disampaikan ya. Kurang lebih itu. Jadi ini mengukur laju emisi dan lain-lain itu sebetulnya untuk mendeteksi di awal. Ya. Kurang lebih itu. Kemudian ada juga alat detektor gas ya, gas H2. Banyak macam-macam. Harganya tuh ya kurang lebih sekitar 20 sampai 50 jutaan lah. Kurang lebih itu. Ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kalau kita bicara elektromagnetik kaitannya kan dengan resistivity. Karena serpentinit ini adalah konduktif, artinya resistivitasnya rendah. Kenapa rendah? Ya. Karena tadi apa? Kenapa tadi rendah? Konduktif? Karena konduktif itu berlawanan dengan resistivity. Kalau konduktifnya itu tinggi, maka resistivitanya sebaliknya Bu. Karena ya kalau sudah banyak airnya, kan nanti tuh kalau sudah ditambah air terserpentinisasi ya. Kalau yang banyak air dengan yang kurang air, konduktivitasnya tinggian mana? Yang banyak air kan? Konduktivitasnya banyak ya, tinggi. Berarti resistivitasnya rendah. Makanya jadi kalau terserpentinisasi itu jadi rendah begitu ya. Kurang lebih begitu. Sekilas terkait eksplorasi hidrogen ya. Nanti kita coba ujian mungkin ya, ujian dulu kali ya minggu depan ya. Ujian dulu atau mau bagaimana nih? Minggu depan kita ujian dulu aja gitu ya. Saya coba tanya dulu ya. Ya, jadi kurang lebih itu. Nanti gambar-gambarnya kita lihat ya. Jadi ini
beberapa hal yang perlu diketahui terkait eksplorasi hidrogen ya. Ini hidrogen tadi, bagaimana metode eksplorasi geofisika dipakai ya, mulai dari berbagai metode seismik juga. Di sini ada volume reduction gitu ya, dari zona-zona serpentin. Ini juga dipelajari di lapangan ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan diketahui ya. Baik, ini teknologinya tadi macam-macam ya. Dan juga nanti belajar ini ya, belajar machine learning ya. Belajar machine learning, belajar apa itu bermanfaat sekali nih. Ya, bermanfaat sekali. Baik, mungkin itu gambaran awalnya. Jadi jangan lupa bahwa yang kita itu ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Coba, kenapa anomali magnetiknya tinggi untuk di zona serpentinisasi? Kenapa anomalinya rendah untuk MT atau IM? Kenapa anomali gravity-nya rendah juga? Kenapa VS-nya rendah? Gitu ya, coba dicari jawabannya ini. Kenapa anomalinya rendah, kenapa tinggi, dan seterusnya. Ada yang mau bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Boleh? Kalau ada yang mau jawab, silakan. Masih bingung ya? Gimana ini? Coba saya cek ini. Siapa yang mau ini nih, mau menjawab? Ayo. Ini paham nggak yang saya jelaskan ya? Hah? Ya Bu, paham Bu. Paham? Oke, kalau begitu boleh dijelaskan. Kenapa anomalinya seperti apa, tinggi apa rendah gitu ya. Coba boleh dijelaskan. Atau menjadi kuis ya. Kuis deh kalau gitu. Coba ayo dikerjakan. Kuisnya adalah, ya, coba dicatat ya kuisnya. Nomor 1, saya akan tuliskan. Coba disiapkan dulu ya. Kita akan masuk nanti ke, saya mau tanya nih. Mengapa ini ya? Saya buat di itu ya. Buatnya di Google. Atau yang pertama, mengapa metode magnetik sangat relevan untuk eksplorasi hidrogen geologi? Ya. Atau metode geofisikanya apalagi gitu ya. Saya tulis dulu ya. Saya share screen lagi.
Ini kelihatan? Kok hilang? Ya. Ini kita kasih kuis ya. Kalau ada yang jawab sih aman nih. Nih. Ini soalnya. Ya. Jadi ini apakah semuanya ntar? Kita nggak usah semuanya. Ini juga nggak usah. Kasihan nanti berat. Yang pertama. Ini ya. Jelaskan mekanisme serpentinisasi. Ininya gini aja. Dah, sok yang gampang ya. Jelaskan bagaimana mekanisme serpentinisasi sampai mendapatkan hidrogen. Ya. Mana nih? Hidrogen itu berarti subscript ya. Nah, kemudian mengapa metode magnetik sangat relevan dalam eksplorasi hidrogen geologi? Kemudian jelaskan juga anomali yang akan diperoleh dari metode gravity, kemudian MT, geolistrik gitu ya. Ini boleh MT atau geoelektrik, ya elektromagnetik maksudnya MT atau elektromagnetik gitu ya. Atau geolistrik, seismik. Nah, itu aja 3 soalnya. Silakan dikerjakan, nanti masuk ke Google Classroom. Kalau ada yang mau bahas sekarang boleh. Kalau ada yang mau berkenan, itu boleh. Ada yang berkenan menjawab atau kita kuiskan ya? Ibu, saya mau jawab nomor 1, Ibu. Ya, boleh. Silakan yang jawab. Jadi tidak jadi kuis. Silakan kalau ada yang mau jawab. Mohon izin untuk menjawabnya, Ibu. Iya, silakan. Serpentinisasi terjadi ketika batuan ultramafik seperti periodotit yang kaya olivin bereaksi dengan air yang masuk melalui rekahan batuan di bawah permukaan bumi. Reaksi ini mengubah mineral olivin menjadi mineral serpentin dan magnetit. Dalam proses tersebut, besi Fe2+ pada olivin mengalami oksidasi menjadi Fe3+ sehingga menghasilkan elektron yang kemudian mereduksi air dan membentuk gas hidrogen H2. Secara keseluruhan mekanismenya itu adalah yang pertama itu air masuk ke dalam rekahan batuan ultramafik, kemudian air bereaksi dengan mineral olivin dan piroksen dan terjadi pembentukan serpentin dan magnetit, dan proses oksidasi besi menghasilkan hidrogen alami H2 dan gas H2 kemudian dapat bermigrasi dan terakumulasi di bawah permukaan sebagai sumber energi alami. Baik. Ini siapa yang jawab barusan? Yulianti Tomasowa, Ibu. Oke, yang mana orangnya? Coba saya lihat. Yulianti Tamosowa. Dipanggilnya apa? Yanti? Yanti, Bu. Oke, Yanti ya. Baik, Yanti, bagus ya. Baik, Yanti sudah menjelaskan. Yang lain ada yang mau menambahkan nomor 1? Secara singkat aja. Ada nggak yang bisa? Saya izin menambahkan ini. Tentang mekanisme serpentinisasi sampai mendapatkan H2 itu, serpentinisasi itu yang tadi saya simak dari penjelasan Ibu itu adalah proses alterasi batuan ultramafik ya, di mana batuan yang kaya mineral
olefin dan piroksen itu akibat bereaksi dengan air pada temperatur dan tekanan tertentu itu dapat menghasilkan hidrogen. Jadi dan tentunya ini umum terjadi di lapisan mantel atau kerak samudra yang saya ikuti dari penjelasan Ibu tadi. Pada Oke. saat air itu masuk melalui rekahan atau fan yang tadi Ibu jelaskan, Mm-mm. air itu masuk kemudian melalui rekahan batuan ultramafic itu terjadi hidrasi dan oksidasi sehingga terbentuk mineral serpentin dan magnetit dan gas hidrogen berdasarkan yang tadi reaksi yang tadi Ibu sudah tampilkan. Iya, Itu. Dan ini Wahyu ya, iya Bu. Oke. Iya, Tadi Bu. ada Wahyu, terus Ayulian Yanti ya. Ya, lanjut. Cukup. Yulian, tadi itu siapa ya? Yulianti ya. Baik. Ada lagi Wahyu? Iya Bu, ya intinya itu akumulasi dari mineral-mineral yang ada dalam batuan ultramafic itu dengan Ya, air. Ya. air Bu. Oh, Jadi itu dapat hidrogen menghasilkan ya. hidrogen. Iya Bu. Oke, baik. Yulianti dan Wahyu sudah oke. Lanjutnya. Silakan. Mungkin saya Bu kalau untuk nomor 2 Ibu. Oke, silakan. Ya Bu, jadi di sini saya menjawab untuk mengapa metode magnetik sangat relevan dalam eksplorasi hidrogen geologi. Di mana untuk eksplorasi hidrogen geologi karena dapat mendeteksi perubahan sifat kemagnetan batuan yang berhubungan seperti dengan struktur geologi seperti rekahan, sesar, dan batuan ultramafic yang menjadi jalur atau sumber hidrogen alami. Di mana selain itu metode ini juga cepat. Metode magnetik itu karena sensitivitasnya untuk mengecek batuan mengandung sifat kemagnetan ya. Iya, Bu. Nah, dengan proses serpentinisasi ini artinya apa? Yang tadi? Betul? Lanjutkan. Halo? Lanjut, udah betul Yohanes ya? Iya, Bu. Mm-mm. Jadi untuk yang menentukan jalur atau sumber hidrogen alami Bu, dan juga untuk kalau dengan Kan kalau serpentinisasi itu ada olivin diubah menjadi mineral magnetit ya. Ada besinya kan. Ada banyak mineral magnetit. Makanya dia sensitif ya. Sensitif untuk digunakan metode magnetik ini ya. Johannes ya. Iya, Bu. Jadi kenapa pakai magnetik? Itu serpentinisasi itu ngubah si olivin jadi mineral magnetit. Yang ingat nggak tadi tuh? Si yang ini. Mana tadi ya? Tadi itu kita lihat, nah ini ya. Jadi serpentinisasi itu mengubah besi ini magnetit, mineral magnetit ini. Kaya akan mineral magnetitnya. Jadi aja olivin diubah menjadi magnetit. Ini kan sensitif. Bagus kalau pakai metode magnetik gitu ya Yohanes ya. Iya, Bu, betul Ibu. Oke, betul. Baik, Yohanes betul ya. Baik, selanjutnya siapa yang mau menjelaskan? Boleh. Siapa lagi yang mau nomor 3? Saya Ibu. Siapa? Tesalonika Ibu. Oke, silakan. Ya, jadi untuk Tesalonika, oke.
Ya, jadi untuk anomali yang diperoleh dari metode graviti, itu dia menunjukkan kontras densitas tinggi dari batuan ultramafik seperti peridotit dan juga serpentinit. Terus anomali positifnya itu menandakan keberadaan kompleks ultramafik sebagai host sepertinisasi. Kemudian untuk MT atau magnetotelurik. Jadi metode gravity ini asalnya kan densitasnya tinggi tuh peridotit itu ya. Tapi kalau sudah jadi serpentin, maka jadi turun itu. Ya, densitasnya turun karena dehidrasi dan retakan. Jadi yang namanya kekurangan air, airnya kan udah terpisah. Air ditambah dengan ada retakan-retakan, pasti nanti densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan awal. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan awal ya untuk metode gravity. Kalau metode geolistrik gimana? Kalau metode geolistrik itu menunjukkan resistivitas rendah di zona alterasi serpentinnya, Ibu. Yang menandakan keberadaan mineral hidrat dan juga ya, serpentin itu konduktif ya. Resistivitasnya rendah. Ya enggak? Jadi kalau ada H2 atau hidrogen, pasti lapisan konduktif serpentin yang di bawah itu ya. Ada di atasnya baru yang resistivitasnya tinggi. Kurang lebih begitulah ya. Baik. Tessa, apalagi Tessa? Kemudian buat metode seismik itu memperlihatkan kecepatan gelombang yang lebih rendah serta refleksi yang lemah pada lapisan teralterasi. Baik, terus? Juga pada metode magnetotelurik itu menampilkan resistivitas rendah pada zona patahan yang terisi fluida, Ibu. Ini juga menandakan jalur masuk air yang memicu reaksi olivin dan air. Terus? Ada lagi? Mungkin itu saja, Ibu. Baik, terima kasih ya. Baik, ini nampaknya sudah terjawab oleh Tessa juga ya. Yohanes, Wahyu, Yanti. Baik, terima kasih ya. Kita berikan applause lah untuk teman-teman yang sudah menjawab. Yang lainnya mana ini ya? Yang lainnya kok nggak ada yang mau menambahkan? Apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ya. Halo? Baiklah kalau tidak ada, nanti dibuat rangkumannya ya. Untuk minggu depan kita akan UTS dulu nampaknya ya. UTS sampai per hari ini ya. Sampai eksplorasi hidrogen. Geothermal masuk, hidrogen masuk ya. Oke? Baik, Ibu. Baik. Kalau begitu ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau PR-nya udah dimasukin ke Google Classroom belum ya saya atau belum saya buka? Sudah masuk belum tugas yang minggu lalu? Nampaknya Ibu belum buka. Belum ya, saya buka ya. Nanti sekalian dengan yang ini ya. Google Classroom. Mana Classroom-nya? Google Classroom. Sudah terlihat belum? Ini Google Classroom-nya. Saya masuk ya. Oh, di mana ya masuknya? Google Classroom login ya. Geofisika eksplorasi. Emang belum masuk ya saya ya? Classwork nih. Oh iya belum. Oh materi juga belum dikasih ya? Iya, Ibu.
Oke. Berarti nanti harus dikasih sebelum ujian ya. Ini PR1. PR1 tentang apa sebelumnya? Resume ya? PR1 apa yang kemarin yang harus diupload? Yang saya minta? Resume, Bu. Hah? Resume tentang peluang dan tantangan eksplorasi, Bu. Peluang dan tantangan eksplorasi di bidang apa? Yang pertama baru itu aja, Bu. Yang Oh, umum, Bu. Secara keseluruhan. oh begitu ya, saya lupa ya. Oh berarti yang ini berarti saya keliru ya. Baiklah, kalau begitu ini saya kasih waktu aja untuk submitnya sampai besok ya sekalian. Ini kasih tanggal besok lah biar ya. Opsionalnya boleh IM. Nah ini udah ya. Ini kemudian ada ini krip ternyata ini. Nah yang kedua PR2 resume terkait eksplorasi hidrogen. Salah ya, PR2-nya saya edit, ininya due date-nya minggu depan. Minggu depan itu sebelum ujian tetap Senin ya maunya ya, Senin jam 1 WIB ya. Iya ya Bu. Oke, jadi ini ya, ini UTS atau UTS-nya atau tugasnya boleh di tanggal 14 minggu depan ya, boleh. Jadi nanti fokus untuk ujian ya. Tapi kalau ada yang mau submit boleh duluan. Ini PR1 dan PR2 ya. Nanti bahan-bahannya saya masukkan di sini. Ini sudah pada gabung semua? Udah ya, oke. Baik, kalau begitu cukup untuk hari ini. PR-nya yang mau ditunjukin boleh lihat saya yang seperti apa? Ada nggak satu orang yang mau menunjukkan PR? Silakan, ada yang mau menunjukkan PR-nya atau belum? Nanti dikerjakan kalau begitu ya, kalau belum ya. Tidak ada yang mau bertanya hari ini? Halo? Nanti saya coba pertemuan yang akan datang, saya masih ada pertemuan lagi nggak ya dengan kalian, atau udah bagian Mbak Wawa sama Mas Gultom? Mari kita cek dulu ya. Saya itu kebagian tugasnya di mana? Oh, satu lagi, sel gas saya belum ngasih ya. Sel gas. Atau mau sel gas dulu? Saya masuk sel gas dulu. Mau ujian minggu depan atau mau masuk sel gas dulu? Kalau hari Kamis kayak gini memungkinkan ya? Kalau minggu depan hari Kamis bolehkah? Halo? Coba ketua kelas Anes mana di sini? Iya Ibu. Anes atau Yohanes ya ini ya. Bagaimana? Minggu depan memungkinkan jam yang sama untuk kelas? Ini kalian bentrok nggak dengan kelas yang lain? Untuk minggu depan sepertinya untuk pada waktu yang sama akan bentrok Ibu. Akan bentrok ya.
kalau Senin itu saya ada sosialisasi juga, jadi kayaknya kalau Senin nggak mungkin. Kamis, kalau Kamisnya Kamis sore boleh lah, Kamis sore nanti saya jadwalkan Kamis sore ya, boleh ya? Iya Ibu, baik Ibu. Kita jadwalkan Kamis sore. Setelah itu minggu depannya ujian ya. Iya Ibu, baik Ibu. Baik, baik kalau gitu kita akan lanjut aja. Kita ujian tanggal berapa jadinya 2 minggu lagi ya? Ini. Baik, kalau begitu itu dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Sambil ngecek latihan soalnya. Iya Ibu, baik Ibu. Baik. Baik, kalau begitu tidak ada yang bertanya hari ini? Cukup? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Baik. Cukup Ibu. Baik, baik. Kalau begitu saya pamit semuanya. Salam sehat ya. Sampai jumpa nanti. Selamat mengikuti kelas lain ya. Ada kelas lain lagi hari ini? Ada Ibu. Iya Bu. Ya, baik, baik. Kalau begitu saya pamit ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama, iya. Terima kasih, Bu. Selamat siang di sana. Selamat siang.